Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Kamis malam hari ini tanggal 14 Agustus 2025. Waktu begitu cepat, tinggal 3 hari lagi kita melaksanakan ibadah ucapan syukur hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun. Luar biasa. Dan bersamaan pula adalah ulang tahun saya, 17 Agustus 2025. Usia saya 69 tahun. Indonesia merdeka 80 tahun. Waktu makin dewasa, berarti Indonesia juga harus makin dewasa di dalam Tuhan. Saya juga makin dewasa di dalam Tuhan, yaitu makin mengerti rencana Tuhan. Orang makin dewasa harus penuh pengertian. Ya, bukan seenaknya sendiri. Ngerti apa maunya Tuhan. Itu mari kita sama-sama andalkan Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan gejolak, penuh dengan tantangan. Seperti kita mau baca pada malam hari ini, Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15 tentang niat jahat Herodes akan membunuh bayi Yesus. Tapi kuasa Tuhan yang ajaib, El Shaddai, bayi Yesus, malaikat Tuhan perintah kepada Yusuf, tinggalkan Bethlehem menuju ke Mesir, menghindar. Dan di situ ada rencana Tuhan. Mari, di dalam dunia penuh dengan masalah, dalam dunia penuh dengan tantangan, gejolak hidup, pergumulan hidup yang begitu berat, tapi andalkan Tuhan Yesus, sebab hidup kita tergantung pada kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang dahsyat sanggup melakukan perkara besar, dan di dalam Dia ada keselamatan. Saya Pastor Yakob akan menyanyikan pujian ini, El Shaddai, karena Allah kita adalah El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa, El Gibor, Allah di atas segala kalanya. Tak usah ku takut, amin, haleluya. Allah menjagaku, amin, haleluya. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku, amin, haleluya. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, amin, haleluya. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku, amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, haleluya. Dia besar, Dia besar, El Shaddai, mulia, amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus Maha segala-galanya, berkatnya melimpah, El Shaddai, amin, haleluya. Tak usah khawatir, berserahlah kepada Tuhan Yesus, percayalah kepadanya. Yesus sanggup melakukan segala-galanya. Serahkanlah semua pergumulanmu, percayalah pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Dialah Allah, penjaga Israel, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus Maha segala-galanya. Dia besar, Dia dahsyat, El Shaddai sempurna, amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan kita El Gibor, haleluya. Berkatnya melimpah, El Shaddai, haleluya. Dalam kitab Ulangan pasal 7 ayat 21, demikian firman Tuhan. Jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu. Allah yang besar dan dahsyat, Tuhan kita Maha
hebat. Percayalah kepada Yesus, Tuhan akan tolong bersama kita. Haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran, dan keagungan. Haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, malam hari ini Bapa, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman Tuhan yang ajaib. Engkau maha sempurna. Ampuni Bapa segala dosa, segala kesalahan, kelemahan kami. Ampun ya Bapa. Layakan malam hari ini, ku siapkan hatiku, pikiranku, mulutku, semuanya untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkati Bapak Ibu Saudara semua yang setia mendengarkan firman Tuhan. Kita mari bersekutu dengan Tuhan Kamis malam hari ini, 14 Agustus 2025. Serahkan semua pergumulan kita hanya kepada Tuhan Yesus dan percaya Tuhan akan bertindak, akan menolong kita. Amin. Firman Tuhan katakan Ulangan 7:21 memberikan kekuatan buat kita. Jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Ini harus kita imani saudara. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi, matahari, bulan, bintang, semua ciptaan Tuhan yang maha besar. Rambut aja Tuhan ciptakan. Ya, sampai sekarang ini tidak ada manusia bisa menghitung berapa rambut ada di kepala kita. So. Mungkin hanya teori, ya, dikasih rumus. Tapi pernahkah Bapak Ibu, maksud saya pernahkah Bapak Ibu menghitung satu persatu? Menurut saya tidak bisa. Ya, saya sendiri tidak mungkin bisa hitung itu di atas kepala. Ya, ini membuktikan kuasa Tuhan yang dahsyat. Ya, tubuh kita ini ciptaan Tuhan yang begitu dahsyat, begitu agung, begitu mulia. Dan ciptaan Tuhan yang lain, wah kagum saya. Maka saya katakan Tuhan Yesus itu sempurna, pangkatnya sempurna, tak terbatas. Pangkatnya sempurna dan Tuhan itu tak terbatas. Karena dia dahsyat dan ajaib. Kagum saya akan kebesaran Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mencinta Tuhan Yesus. Ya, karena Tuhan itu begitu dahsyat. Kagum nanti kalau saudara lihat kedatangan Tuhan penuh dengan kemuliaannya. Ya, penuh dengan kedahsyat ini. Contoh saat ini dalam dunia penuh dengan masalah. Ya, kita mau baca Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15. Ya, hanya 3 ayat. Tapi ada makna yang sempurna yang kita terima dari setiap firman Tuhan. Ayat 13, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Nah ini saudara. Jadi artinya di dalam dunia ini punya masalah. Niat-niat jahat dari orang itu Tuhan maha tahu saudara. Maka di sini kita bisa belajar, silakan orang punya niat jahat. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan Yesus, pasti ada protection dari Tuhan. Ada perlindungan Tuhan. Ini lihat ini. Padahal Yusuf, Maria tidak tahu apa yang terjadi. Tidak tahu ada rencana-rencana Herodes akan membunuhnya. Tidak tahu.
Tapi Tuhan Maha tahu. Amsal Sulaiman 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat. Jadi Tuhan bisa lihat hati Herodes. Di situ Tuhan berkuasa. El Shaddai. Tuhan melihat kebesaranmu. Kebesarannya ada penyertaan Tuhan. Maka Yusuf itu bagus sekali. Yusuf Maria. Dengan tanpa dia tanya-tanya. Tidak perlu berbantah-bantah. Malaikat Tuhan langsung ngomong pada Yusuf, bangun, ambil anak itu serta ibunya, lari ke Mesir. Tinggal di sana sampai aku berfirman kepadamu. Ya Herodes mencari itu untuk membunuh. Wah, dahsyat. Dan Yusuf tidak banyak debat. Di sini nggak ada berkata, oh Tuhan aku tidak percaya apa benar, minta konfirmasi. Nggak ada. Yusuf dengan perintah Tuhan langsung melaksanakan, dia berangkat. Di situ mari kita membaca 14. Maka Yusuf pun bangun, diambil anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Ini bagus. Seorang suami, Yusuf sebagai suami punya tonggak kepemimpinan, ya. Itu mari bapak-bapak juga sama tonggak kepemimpinan harus mendengar suara Tuhan. Sebagai suami, sebagai anak Tuhan harus banyak mendengar akan perintah Tuhan dan belajar kita untuk taat kepada firman Tuhan. Di sini Yusuf menjadi contoh teladan dua hal. Dia punya kepekaan, dia mendengar firman Tuhan. Dan kedua, dia taat kepada perintah Tuhan. Belajar kita anak Tuhan. Banyak anak Tuhan tidak taat. Yusuf dan keluarga selamat bersama bayi Yesus karena ketaatan. Jadi penting di sini. Maka dalam Filipi pasal 2 ayat 12, kerjakan keselamatanmu dengan taat, takut, dan gentar. Di sini kita bisa belajar supaya kita memiliki sifat taat. Jangan punya sifat bandel. Keselamatan terjadi karena sifat taat. Ini Yusuf selamat. Bayi Yesus selamat bersama Maria karena taat kepada perintah Tuhan. Taat, tidak bandel, tidak banyak berdebat. Banyak kita orang Kristen belajar supaya memiliki sifat taat. Belajar untuk mendengar firman Tuhan. Ini Yusuf mendengar firman Tuhan punya kepekaan. Dan dia taat lari ke Mesir. Dan ayat 15, tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Hadiat Mesir, ku panggil anakku. Dari Nabi siapa? Nabi Hosea. Saya mau baca. Hosea pasal 11 ayat 1 tertulis demikian. Hosea pasal 11 ayat 1 demikian. Ketika Israel masih muda, ku kasih dia, dan dari Mesir ku panggil anakku itu. Sudah nubuatan. Pada nubuat ini sekitar 750 tahun sebelum Masehi yang tertulis Matius 2:13. Cobaan saudara. Jadi kehadiran Yesus penggenapan atas nubuat-nubuat nabi-nabi yang lalu. Berarti Tuhan itu tanggung jawab saudara kepada umat manusia. Coba misalnya mohon maaf saudara, malaikat Tuhan tidak tahu Herodes rencana bunuh. Tahu-tahu bayi Yesus dibunuh masa kecil. Ya, sudah nggak ada saudara penggenapan salib. Yesus dibunuh waktu masih kecil. Ternyata tidak. Kuasa Tuhan yang dahsyat karena Allah pencipta segala-galanya. El Shaddai, dia campur tangan. Dia take over semuanya. Sehingga bayi Yesus selamat. Sehingga penggenapan rencana janji Tuhan pada usia 30 tahun Yesus. Ya, pelayanan sampai umur 33 tahun setengah. Dia mati di atas kayu salib di Bukit Golgota. Penggenapan janji Tuhan. Yesus juru selamat umat manusia. Dengan kehadiran Yesus, manusia yang sudah hilang kemudian Allah menjadi berharga, mulia di hadapan Tuhan, dicinta sama Tuhan. Kita semua diciptakan oleh Tuhan, dicinta sama Tuhan. Yesus lahir, Yesus mati dan bangkit bukan untuk malaikat, bukan untuk setan. Yesus lahir, mati, bangkit untuk kita semua. Naik ke surga, dia akan datang kembali untuk menjemput buat setiap kita anak Tuhan yang cinta Tuhan. Tutup mari. Di sini kita belajar yang pertama, belajar kita punya kepekaan mendengarkan firman Tuhan. Seperti Yusuf punya kepekaan. Malaikat Tuhan bicara kepada Yusuf, bangun ambil anak itu. Dan ternyata 14, dia Yusuf pun bangun dan punya kepekaan. Coba kalau Yusuf nggak punya kepekaan, nggak reaktif, langsung tidur aja nyenyak. Ya. Tapi ternyata Yusuf pun tidak. Dia bangun, berarti dia pokoknya pekan dan dia reaktif. Dia taat, dia melaksanakan perintah Tuhan. Di sini bisa belajar supaya kita punya kepekaan dan belajar taat kepada firman Tuhan. Dan ternyata kalau kita lihat ya, berapa lama Yesus ada di Mesir. Kalau pada waktu saya ke Israel, ke Mesir, itu tour guide-nya bicara sekitar 3 bulan 3 minggu. Tapi kalau berdasarkan dari
banyak buku-buku mengatakan lebih, ya, ada berpendapat ada setahun sampai 3 tahun. Karena setelah itu, kalau saudara besok akan baca, Herodes punya rencana jahat dan pelaksanaan pembunuhan bayi-bayi. Tapi tidak lama kemudian Herodes mati, saudara. Ya, karena firman Tuhan katakan tadi, menyingkir ke Mesir sampai Herodes mati. Ya, itu mari kita mencinta Tuhan. Yang penting di sini andalkan Tuhan. Di tengah-tengah kita punya masalah, di tengah-tengah pergumulan seberat apapun, ya, kelihatan secara manusia tidak ada harapan. Tapi bersama Yesus ada perkara yang besar. Dia sanggup. Itu serahkan semua pergumulan kita dalam tangan Tuhan. Sebab Allah kita El Shaddai, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Yang penting kita mau selalu berharap. Berharap dan punya kepekaan. Taat. Di dalam ketaatan ada keselamatan, ada pertolongan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus Maha Besar. Haleluya. Dia berkuasa, Dia Maha Ajaib. El Shaddai, mulia. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus Maha Dahsyat. Haleluya. Berkatnya berlimpah. El Shaddai. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. El Shaddai, El Kibor, Allah kita, Yahweh Bapa kita, Tuhan Yesus Maha segala-galanya akan turun take over atas setiap masalah, pergumulan, seberat apapun. Dia sanggup melakukan perkara besar, karena Tuhan kita besar dan dahsyat. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.